Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Sebagai seorang suami dan kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Dia bagaikan nahkoda dalam sebuah kapal yang membawa penumpang yang berada di lautan. Terkadang melaluinya tanpa arah rintangan, namun juga bisa menghadapi ombak lautan yang siap menerpanya. Salah perhitungan sedikit saja dari nahkoda dapat membawa kapalnya karam hancur dan penumpangnya tidak selamat. Begitu juga seorang suami dan kepala keluarga yang mengarungi bahtera rumah tangga. Bahkan tidak hanya membawa kebaikan atau keburukan di dunia saja, melainkan akhirat juga. Firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Lantas bagaimana sikap laki-laki sebagai seorang suami dan kepala keluarga terhadap istri dan khususnya anak perempuannya menurut Islam? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru. Di zaman saat ini, menjaga istri dan anak perempuan sangatlah berat dan penuh dengan rintangan. Apalagi dengan kemudahan akses media sosial yang begitu masif, makin membuat seorang suami dan kepala keluarga harus berhati-hati di dalam menjaganya. Namun Islam telah mengajarkan sikap terbaik bagi seorang suami dan kepala keluarga di dalam menjaga istri dan anak perempuannya, yaitu diantaranya. 1. Wajib menafkahi keluarga. Kewajiban seorang suami dan kepala keluarga menafkahi keluarganya termasuk istri dan anak-anaknya. Perintah tersebut disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Diperkuat juga dalam hadis dari Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu, ia bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai kewajiban suami pada istri. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian, atau engkau usahakan, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak memboikotnya dalam rangka nasihat selain di rumah." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2142. Selain itu dijelaskan juga di dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada, "Bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." Hadis riwayat Muslim nomor 1218. Sungguh ironis sekali apabila ada seorang suami atau ayah yang pelit kepada anak istri dan keluarga, sedangkan ia suka mengutamakan membeli barang-barang hobi yang disukainya, atau ia sangat baik kepada teman-temannya seperti dengan sering mentraktir teman-temannya. Oleh karena itu, salah satu cara mengetahui akhlak yang sebenarnya pada seseorang adalah bagaimana sikap dia ketika bermuamalah dengan keluarganya. 2. Menjaga sholat. Sebagai seorang suami dan kepala keluarga, hendaklah ia juga menjaga sholat baik dirinya sendiri maupun anggota keluarganya, karena perintah sholat merupakan kewajiban. Pentingnya peran sholat dalam menegakkan agama, maka keluarga sebagai basis pertama dalam pendidikan agama memiliki peran sangat strategis dalam penegakan pelaksanaan rukun Islam kedua itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perhatikanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun, namun mereka enggan, pukullah mereka." Hadis riwayat Abu Daud nomor 495. Hal ini juga diperkuat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat, dan ia membangunkan istrinya lalu si istri mengerjakan sholat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikan air di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam, lalu mengerjakan sholat, dan ia membangunkan suami lalu si suami mengerjakan sholat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikan air di wajah suaminya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1450, An-Nasai nomor 1610, dan Ahmad 2 halaman 250. 3. Memerintahkan istri dan anak perempuan untuk menutup aurat. Perintah menutup aurat bagi perempuan terkandung dalam Al-Quran yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu."
Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka setan akan menghiasinya dari pandangan laki-laki. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allah ketika sholat melainkan dikerjakan di dalam rumahnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1173. Jangan sampai istri dan anak perempuan kita menampakkan perhiasan dirinya atau auratnya. Jangan juga memakai jilbab dan pakaian penutup aurat yang lekukan tubuhnya terlihat. Pakailah jilbab sesuai syariat Islam yang benar. 4. Memerintahkan anggota keluarganya untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Perintah ini pun disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Menahan pandangan dan kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina yang termasuk dosa besar. Selain laki-laki, para wanita juga disuruh menundukkan pandangannya, tidak boleh memandang aurat dan memandang laki-laki dengan syahwat dan pandangan yang terlarang. Hendaklah para wanita menjaga kemaluan dengan tidak melakukan zina yang haram, menyentuh lawan jenis, dan memandang yang haram untuk dipandang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba, menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim nomor 6925. Seorang istri dan anak perempuannya hendaknya menjaga pandangannya saat berbicara dengan lawan jenis maupun berada di tempat-tempat umum. Menundukkan pandangan mata adalah langkah awal atau gerbang, pintu pertama untuk memelihara kemaluan. Ya Allah, lindungilah keluarga kami dari segala keburukan, fitnah, dan kejahatan. Jadikanlah keluarga kami termasuk ahli surgamu. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.